Shalom, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga, yang akan hamba sampaikan kepada umat-Mu. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan terdapat dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi juru selamat umat manusia. Demi keselamatan umat manusia, Allah rela mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, di mana kita tahu Dia berkorban di atas kayu salib. Dia menanggung dosa umat manusia, Dia menebus dosa umat manusia, kemudian Dia bangkit, Dia naik ke sorga, dan Dia menyediakan rumah bagi kita yang percaya kepadanya di sorga, dan akan menjemput kita pada kedatangannya di kali yang kedua. Intinya, saya dan saudara diselamatkan karena kasih. Nah, di belakang saya ada satu bentuk simbol kasih, ya, love, di Bandara Samratulangi di kota Manado, ya. Ini bentuk kasih, ya, luar biasa, ya, dirancang dengan baik, ya. Kalau saudara melihat, ya, bisa melihat secara langsung, ya, bagi orang Manado di luar Manado datang ke sini, ya. Saya ada di sini dan saya bisa mengambil gambar, video, ya. Kasih ini sebenarnya semua mengetahui tentang kasih atau cinta. Tetapi kasih itu kan ada berbeda-beda tingkatannya. Ada kasih storge, eros, phileo, ya, kasih kepada sesama, atau kasih kepada orang yang pacaran satu dengan yang lain. Tetapi saya berbicara soal kasih yang berbeda dalam Yohanes 3 yang ke-16. Ini merupakan kasih agape, di mana Allah rela berkorban, di mana Yesus rela berkorban, kasih yang berkorban, kasih yang tidak meminta imbalan. Yesus mati di atas kayu salib, tidak meminta imbalan. Yesus mati di atas kayu salib memang keinginan hatinya. Dia ingin menyelamatkan umat manusia. Dia tidak perlu kita iming-imingi. Di dalam Dia menyelamatkan kita. Artinya kita berjanji kepada Dia akan memberikan kehidupan kita, asal Engkau mau mati di atas kayu salib menyelamatkan kami. Kasih agape adalah sekalipun saudara dan saya mungkin orang berdosa, saudara dan saya membenci Dia dengan kehidupan kita yang tidak benar, walaupun saya dan saudara tidak peduli dengan Dia, tetapi Dia rela berkorban untuk saudara. Dia rela mati di atas kayu salib untuk saudara. Itu namanya kasih agape, kasih yang berkorban. Untuk itu kalau kita melihat dalam kehidupannya, ketika Dia dicaci maki, Dia tidak membalas orang lain dengan caci maki. Ketika Dia dibenci, Dia tidak membalas dengan kebencian. Bahkan ketika Dia disalibkan oleh Bani Israel di atas kayu salib, Dia dijual oleh Yudas Iskariot, Dia katakan kepada orang-orang yang menyalibkan Dia, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat melawan kehendak-Mu. Bayangkan kasih ini, orang sudah membunuh Dia, orang sudah membenci Dia, menghina Dia, bahkan sebentar lagi Dia mati di atas kayu salib. Kalau kita manusia biasanya sudah membalas makian dengan makian, darah balas darah, nyawa balas nyawa. Jangankan soal darah, hanya dengan hinaan pasti orang akan tersinggung, akan membalas juga dengan hinaan, dengan makian. Tetapi luar biasa, di atas kayu salib Dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat melawan kehendak-Mu. Ini Dia buktikan ketika juga ada seorang di sebelah kanannya, sama-sama disalibkan, yang sebelah kiri menghina Dia, tapi yang di sebelah kanan berkata, Yesus, ingatlah aku jika Engkau datang sebagai Raja. Apa yang Yesus katakan? Dia penjahat, pembunuh loh di sebelah kanan Yesus. Dia katakan, hari ini juga kau dan aku berada di Firdaus. Artinya apa? Sekalipun dia orang jahat, sekalipun dia dalam hidup ini menyakiti orang lain, tetapi ketika dia datang kepada Yesus, dia percaya kepada Yesus, Yesus katakan, engkau diampuni, engkau diselamatkan. Luar biasa. Bukankah ini merupakan kasih Allah?
kasih yang sangat luar biasa. Dan saya mau beritahukan kepada saudara, sekalipun saudara saya ini mungkin mengalami penderitaan, di PHK oleh karena pandemi COVID-19, saudara mungkin tidak punya penghasilan yang akan mencukupi kebutuhan anak istri atau keluarga, ataupun mungkin gaji saudara sudah menjadi kecil. Tetapi ingatlah, kalau dunia tidak mengasihi saudara, ada Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Dia mengasihi saudara dengan kasih agape, karena 2000 tahun yang lalu Dia sudah menebus dosa saudara. Dia sudah menanggung dosa saudara di atas kayu salib. Dan Dia adalah pribadi Yesus Kristus, juru selamat dunia, juru selamat umat manusia. Puji nama Tuhan. Untuk itu, mari hari-hari ini kita juga praktekkan kasih ini. Kasih agape ini kita praktekkan kepada anggota keluarga kita. Kasih agape ini kita praktekkan kepada rekan kerja kita, kepada sesama kita dimanapun mereka berada. Yang kurang mampu mari kita tolong, mari kita doakan yang sakit. Kalau ada persoalan, jangan kita senang dengan persoalan yang mereka alami, tapi mari kita bersedih, tetapi tentu kita akan berdoa meminta agar Allah memulihkan atau memberkati mereka yang bersedih dan mengalami penderitaan. Karena itulah yang diajarkan oleh firman Allah. Kita harus tolong, menolong, menanggung beban. Karena dengan demikian kita memenuhi hukum Kristus. Kita harus mengasihi orang yang menderita. Kita harus menolong sesama kita. Ingat hukum yang luar biasa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Puji nama Tuhan. Jadi pada saat ini saya ingatkan di belakang saya, ya, kasih. Biar itu menjadi pakaian kita, itu menjadi kalung kita, hati kita pada hari-hari ini. Kasih Kristus. Untuk itu, mari pada hari ini kita mengasihi sesama kita. Jadi berkat bagi sesama kita, bagi keluarga, dan bagi orang lain. Sehingga nama Tuhan akan dipermuliakan. Dan bagi saudara yang belum mengenal kasih Kristus, datang kepada Yesus. Dia mengasihi saudara. 2000 tahun yang lalu, sekalipun saudara belum mengenal Dia, Dia sudah mati di atas kayu salib menanggung dosa-dosa saudara. Datang pada Dia, serahkan hidup saudara kepadanya, minta ampun dosa atas dosa-dosa yang saudara lakukan. Minta ampun padanya, Dia akan ampuni dosa-dosa saudara. Sebab Dia berkata, jika kamu mengaku dosa, atau firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa, maka Ia setia dan adil, Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Amin. Datang pada Yesus, karena Dia juru selamatmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Jadilah kepada kami seperti yang Kau firmankan. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Dan bagi saudara yang sudah diberkati, silakan like, berikan komentar, share, dan subscribe channel YouTube saya, Simpson Pio Ministry. Shalom.